Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 23 dengan judul Pengalaman Rohani Bersama Allah. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri dan kanan mereka. Tetapi orang Mesir mengejar mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan penunggang kudanya menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ayat 21 sampai 23 ini, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras dan membuat laut menjadi air kering. Mukjizat ini menjadikan bangsa Israel dapat berjalan di tempat kering melintasi lautan. Namun bangsa Mesir tetap mengejar bangsa Israel dan melintasi tanah kering di tengah-tengah laut. Saudara, melalui peristiwa Allah membelah lautan ini, kita dapat melihat bahwa Allah dapat membawa umatnya untuk mengalami pengalaman ditolong oleh Tuhan. Dalam kisah ini, pengalaman ditolong oleh Tuhan berasal dari demonstrasi kekuasaan Allah atas alam semesta. Tujuan yang hendak dicapai melalui demonstrasi membelah lautan adalah membentuk pengenalan akan Allah. Pengenalan tersebut berkaitan bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga melindungi mereka dalam perjalanan menuju negeri yang dijanjikan itu. Saudara, demikian juga dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Allah. Ada kalanya Allah mengizinkan kita untuk mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, seperti kesembuhan, pemulihan ekonomi, terluput dari kecelakaan, dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut tentunya tidak terjadi tanpa adanya tujuan ilahi, yaitu mendewasakan kita baik iman maupun karakter. Dengan demikian, mari mintalah hikmat dan kepekaan kepada Allah ketika kita mengalami pengalaman ditolong oleh Allah dalam kehidupan kita. Sehingga pengalaman tersebut tidak menjadikan kita sombong, tetapi semakin memahami karya Allah dalam kehidupan kita yang akan senantiasa mendewasakan, membentuk kita, untuk juga membuat kita mengenal Allah, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan gambarannya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apa yang saudara pelajari tentang Allah dari pengalaman-pengalaman ditolong oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari? Mari berdoa dan meminta Allah memberikan hikmat dan kepekaan sehingga kita dapat memahami pesan yang ingin disampaikan Allah melalui setiap pengalaman ditolong oleh Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman yang mengingatkan kami Tuhan akan berbagai mungkin ada peristiwa-peristiwa dalam hidup kami di mana kami ditolong oleh Allah. Mari jadikan kami semakin rendah hati, jadikan kami mampu menyadari, mampu mengenali Allah terutama Tuhan di balik setiap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami semakin dewasa, kami juga semakin bisa menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan akan karya Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan sebentar kami akan memulai hari baru ini Tuhan. Kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Allah menolong kami Tuhan dari hari ini, pagi hari ini Tuhan sampai malam hari nanti. Di sepanjang hari ini kami percaya Allah akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.